Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapakes Semarang. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu Dr. Arum. Beliau adalah penanggung jawab atau koordinator pelatihan teknis. Salah satunya adalah tentang Nusantara Sehat. Silakan Dr. Arum untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Asep sudah mengundang saya di podcastnya Bapakes Semarang. Luar biasa sekali hari ini bisa berada di sini. Rekan-rekan semua, salam kenal dari saya. Nama saya Arum Wiratri. Saat ini saya sebagai penanggung jawab pelatihan, khususnya pelatihan teknis di Balai Pelatihan Kesehatan Cikarang. Masih saudara dengan Bapakes Semarang. Kapan pergi dari Bandung dan tiba di Semarang? Kami dari Cikarang tadi rombongan jam 10 dan alhamdulillah tiba di Bapakes Semarang jam 16.30 Pak. Kuliner apa aja yang sudah Kuliner diberikan? tadi kita mampir dulu ke Cirebon Pak. Cirebon kita makan nasi jamblang. Nasi jamblang. Itu. Dan melanjutkan perjalanannya ke sini. Iya. Gitu, Selamat datang di Semarang dan informasi tempat yang bisa didatangi atau destinasi itu ada sekitar 20 dan terakhir bisa yang dipilih lagi 11. Jadi kalau ke sini sekalian jangan ini ya. Insya Allah Pak. Nanti ilmu didapat, kemudian rekreasi juga diperoleh. supaya tetap sehat ya Pak. Iya. Dr. Arum, bagaimana tentang pelatihan Nusantara Sehat itu kapan mau dilaksanakan di tahun 2022? Baik Pak Asep, jadi untuk 2022 kami mendapatkan target 500 orang Pak. 500 orang ya. 2022. Dan Dimulai kapan? Kita sudah mulai running di bulan Februari 2022 untuk penempatan TMT Maret 2022. Februari berarti ya? Iya, insya Allah Maret itu sudah bisa kita distribusikan ke provinsi. Sebagai gambaran tahun 2021 banyaknya dari mana tuh? 2021 kita banyaknya Indonesia Timur Pak. Indonesia Timur. Jadi ini teman-teman kita ini sering ke Indonesia Timur kalau gitu ya. Jadi teman-teman akrabnya kalau Indonesia Timur. Makanannya Bu Arum sendiri paling jauh kemana? Nganter? Waktu itu sempat nganter ke Gorontalo Pak. Gorontalo. Gorontalo dan kita orang Jawa Barat baru ngerasain yang namanya ikan itu betul-betul seger ya di sana. Katanya kalau di Jawa Barat kan matinya ada 2 kali Pak. Oh gitu. Kalau di sana mati baru sekali. Baru sekali, istilahnya gitu ya. Nah untuk pelatihan Nusantara Sehat sendiri, untuk kurikulumnya apa saja yang disampaikan setiap pelatihan itu? Oke, jadi kalau kurikulum Nusantara Sehat individu sekarang yang sedang dilakukan adalah yang dalam masa pandemi COVID, Pak. Jadi di sana ada beberapa materi yang berbeda dari kurikulum sebelumnya. Sebelumnya ya. Betul. Disesuaikan dengan masa pandemi Ya, itu ya. seperti itu. Salah satunya yang paling banyak JP-nya itu adalah pelayanan puskesmas dalam masa pandemi. Jadi kita tahu puskesmas tuh berbenah diri ya Pak, melakukan inovasi menghadapi pandemi ini. Jadi di sana para peserta mendapatkan materi, pengalaman dari fasilitator yang saat ini sudah menjalani hari-hari dengan pandemi. Nah, tahun kemarin full daring, tahun depan bagaimana Bu? Insya Allah tahun depan kita mau blended Pak. Blended ya. Blended. Rencana kita blended dengan 7 hari daring dan 3 hari klasikal. Memang ada keluhannya dari peserta kalau full daring gitu rasanya ya gimana? Tadi seperti ikan itu. Iya Pak. Matinya 2 kali. Kalau peserta bilangnya anak zaman sekarang bilangnya nggak ada feel-nya katanya gitu Pak. Nah ini coba kita. Jadi ilfeel jadinya. Yang takutnya ilfeel. Tapi semangatnya tetap. Nah semangat mereka untuk menuju penempatan tetap tinggi. Untuk blended itu diutamakan di segi apanya?
Bu Arum? Ya, jadi kami juga sudah melakukan evaluasi nih tahun 2021. Jadi memang dari pengalaman peserta, masukan dari peserta yang perlu diperkuat adalah praktik lapangan, Pak. Praktik lapangan Dan ya. bela negara. Nah, ini ngomong-ngomong bela negara nanti ada ketemu juga di Latsar ya. Ya. Nah, bela negara yang dilakukan dengan pola blended dengan daring itu gimana sih sebetulnya? Apa namanya ciri khasnya? Untuk Cikarang apa ciri khasnya? Kalau kami di sini dengan Angkatan Darat ya. Nah, kalau di sana Angkatan Darat juga masalah ya? Ya, Cikarang dengan Pusdikes, Oh iya, TNI AD Pak. Tapi memang kami juga sering diskusi dengan teman-teman tim fasilitatornya juga. Ya. Memang ya kadang terlihat lucu ya Pak, Ya, bela ya. negara di daring gitu ya. Disuruh baris berbaris, ya bagaimana ya Pak ya posisinya gitu ya. Jadi intinya memang bela negara itu bukan cuma dipelajari, tapi memang harus dicontohkan dan dilakukan katanya seperti itu Pak. Nah, kembali ke pelatihan secara umumnya, kelulusannya gimana Bu? Dari ini ya, kemarin tuh ada juga sebelum lulus malah kan ada yang mengundurkan diri gitu. Kalau kelulusannya lumayan bagus ya, tapi kalau mengundurkan diri mungkin nggak bisa dihindari ya. Jadi kalau pengunduran diri kita ada dua macam nih Pak. Pengunduran diri yang dilakukan oleh peserta sebelum pelatihan dimulai. Sebelum itu pelatihan. Ada juga nih, karena kemarin lagi rame ujian formasi CPNS ya Pak. Itu ya. Sebagian dari mereka juga ada yang ikut ujian dan ada yang diterima Pak. Gitu ya. Konon kabarnya untuk masuk CPNS atau PNS itu ada nilai tambah ya dari peserta itu ya, Nusantara Sehat ya. Ya, untuk formasi pusat. Itu untuk formasi pusat memang ada nilai tambah, tapi sampai saat ini untuk yang daerah belum. Selama ini kendala apa yang dihadapi selama melatih Nusantara Sehat tersebut? Yang paling kerasa itu adalah jaringan Pak. Jaringan ya. Karena peserta kalau dilihat walaupun penempatannya bisa di beberapa provinsi, tapi mereka itu tersebar ya Pak. Tersebar. Ada yang dari daerah yang timur ya jaringan ya. Dan kadang memang kita sebagai panitia harus bijak ya Pak. Harus bijak. Ada yang sampai naik ke atas pohon gitu ya Pak untuk dapat sinyal. Naik ke atas pohon? Iya, naik pohon Pak untuk dapat sinyal, atau dia harus melipir ke pinggir pantai gitu ya untuk siapa tahu anginnya masuk ke situ, sinyalnya ke bawah katanya. Ini dari Kementerian ke Kemenpo ya, bantuannya nih, karena ternyata di beberapa daerah Indonesia masih jaringannya masih ada gangguannya. Bahkan naik pohon ya? Waduh. Naik pohon. Itu harusnya dipoto tuh naik pohon itu ya, ke tepi pantai sebagainya ya. Oke. Tapi ya memang tantangan kita panitia tetap memberi semangat Pak. Dan alhamdulillah mereka tetap komitmen membuat penugasan dan ya ujiannya bisa bagus. Untuk pengantaran pernah ke daerah langsung ke tempat tugas atau tidak? Pengantaran kita sampai provinsi ya. Serah terima dengan dinas kabupaten kota, kita bisa sampai provinsi. Begitu. Jadi belum pernah mencoba di penempatan langsung ya. Belum Pak. Sebenarnya nanti asik kalau nggak pandemi kita juga coba untuk ikut penempatan ya. Biar ini ya Pak, ngerasain juga ya perjuangan teman-teman seperti apa menuju tempat lokasinya. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa podcast Bapak ke Semarang, kita telah berbincang-bincang dengan Dr. Arum, dan begitulah ada beberapa program. Jadi program Nusantara Sehat itu adalah mewujudkan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 ya, tentang tenaga kesehatan. Jadi ada PNS, kemudian juga ternyata selain P3K juga di dalam undang-undang itu tetapkan adanya Nusantara Sehat. Tujuannya apa sih sebetulnya Nusantara Sehat? Keadilan. Keadilan. Kalau di Permenkes 33 salah satunya adalah pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia jelas negara kepulauan, gitu kan, negara kepulauan, dan inginnya pemerintah kita itu adil terhadap rakyatnya.
Kalau Rasa- kabarnya katanya negara hadir. Negara hadir. Betul. Negara hadir. Iya, Negara iya. hadir mau di ujungnya Sumatera gitu Iya. ya Pak ya, dengan negara hadir sampai ke Merauke gitu ya, Pak ya. Dengan kesamaan prosedur pelayanan di masyarakat. Kesamaan hak daripada penduduk ya, masyarakat Yes, untuk yes. memperoleh kesehatan. Betul. Baik, Dr. Arum, terima kasih Sama-sama. dengan bincang-bincang singkat ini. Mhm. Kita dapat bincang-bincang, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan pesertanya saya lupa berapa jenis tenaga kesehatan sih? Ada 9 Pak. 9, khususnya untuk puskesmas ya. Yes. Gitu. 9. Dari mulai dokter, Dokter gigi, bidan, perawat, kesmas, farmasi, apoteker, keslin, apoteker, sama ATLM. ATLM, ya, ATLM. analis ya. Ya. Seperti itu. Jadi bagi teman-teman alumni Poltekkes ataupun Stikes dan perguruan tinggi lainnya, silakan daftar di Nusantara Sehat ya, sambil pemanasan. Karena tahun depan covernya nggak ada PNS ya, ketiga nggak ya. Untuk ini, dan itu ada nilai tambah jika ikut tesnya di Kemenkes ya. Terima kasih. Selamat jumpa kembali dengan podcast Bapak ke Semarang dari Jalan Pahlawan 1 Simpang 5 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Arum. Sama Pak Asep.